Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ila 'ilmina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul di satu majelis yang berbarokah insyaallah, majelis yang mulia di mana para malaikat mereka membentangkan sayap-sayap mereka menaungi orang-orang yang ada di dalamnya, dan mengingat bahwasanya banyak sekarang dari saudara-saudara kita yang mereka menyia-nyiakan waktu mereka, menghabiskan waktu mereka tidak untuk talabul ilmi syar'i, melainkan untuk hal-hal duniawi yang sifatnya mubah, terkadang bahkan melalaikan. Maka dari itu, kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Kemudian ya ikhwan wa akhwati fillah azakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, khususnya pembahasan tentang bab puasa. Pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan baru yang beliau kasih judul Babun fi bad'i shiyamil yaumi wa nihayatihi. Bab yang berbicara tentang awal dimulai puasa harian dan akhirnya. Ya, karena puasa ada yang harian, maksudnya adalah dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ada yang maksudnya bulanan, yaitu awal masuknya Ramadan sampai nanti 29 atau 30 hari masuknya Idul Fitri. Nah, sekarang ini dibahas tentang masalah harian, puasa harian, awal sampai akhir dari satu hari itu. Adapun yang telah lalu, pembahasan tentang puasa yang itu bulanan, awal masuknya Ramadan, jadi hitungnya bulan. Kalau sekarang adalah awal mulainya puasa harian dan akhirnya. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian lailatas shiyam, di malam hari, ar-rafathu ila nisaikum, untuk mencampuri istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian untuk kalian dan sebaliknya kalian pun pakaian untuk mereka. Mereka adalah istri-istri kalian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwasanya kalian takhtanuna anfusakum, tidak bisa menahan diri kalian. Fataba alaikum, maka Allah menerima taubat kalian. Wa afa ankum, dan memaafkan kalian. Fal ana bashiruhun, maka sekarang gaulilah istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu, maka makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai jelas bagi kalian benang putih. Minal khaytil aswad, dari benang hitam. Minal fajr, yaitu fajar.
Tsumma atimmus shiyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari, sampai tenggelamnya matahari. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Hadhihi rukhsatun minallah." Ayat ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala lil muslimin, untuk kaum muslimin. Wa raf'un lima kana 'alaihi al-amru, dan mengangkat lima kana 'alaihi al-amru, perkara yang sebelumnya sudah ada, fi ibtida'il Islam, di awal permulaan Islam. Apa itu di awal mula Islam? Puasa itu bagaimana? Lihat di situ dijelaskan, fa innahu kana, sesungguhnya, idza aftara ahaduhum, apabila salah seorang di antara mereka telah berbuka, innama yuhillu atau innama yahillu lahul aklu wasurbu wal jima'u ila salatil isya'i. Jadi kalau mereka sudah berbuka puasa, halal bagi mereka untuk makan dan minum dan jima ila salatil isya, sampai salat isya. Ya. Au yanamu qabla dzalika, atau sampai tidur. Di permulaan diwajibkannya puasa, di awal mula Islam, puasa itu dari terbit fajar, bukan dari terbit fajar, dari setelah sholat isya sampai tenggelam matahari. Itu di awal Islam. Atau kalau sebelumnya sudah tidur, maka yang jadi patokan setelah tidur, habis buka puasa, kemudian tidur, maka ketika bangun dari tidur nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi dulu itu puasanya mulai dari setelah sholat isya, atau mulai dari antum tidur sampai tenggelam matahari. Itu harus menahan. Jadi waktunya sangat pendek sekali. Hanya dari sholat maghrib sampai sholat isya. Boleh makan, boleh minum, ya, boleh mencampuri istri. Itu waktunya sangat sedikit sekali, mungkin nggak cukup, ya, bagi sebagian orang. Saya nggak tahu. Ya, itu yang jelas sedikit waktunya. Ya. Itu di awal Islam. Nah, turunnya ayat ini itu rukhsah, kata Ibnu Katsir, dari perkara yang dulunya Islam itu ada di permulaan Islam, yaitu harus menahan diri dari makan dan minum setelah sholat isya. Makanya Allah katakan, alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum. Nggak bisa menahan diri kalian. Allah menerima tobat kalian dan memaafkan kalian. Nah, maka sekarang ini setelah turun ayat ini, basyiruhun, boleh kalian menggauli mereka. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Kemudian di sini disebutkan batasan sahur, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khayt, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar, yaitu fajar. Berarti waktu sahur itu, ya ikhwan, ada batasnya. Sampai terbit fajar. Itu. Kalau sudah terbit fajar, maka berhenti. Jangan dilanjutkan makannya. Karena ini adalah pendapat yang paling hati-hati di kalangan para ulama. Meskipun di sana ada ulama yang ketika sudah azan, ketika memang di mulut mereka masih ada makanan atau di gelas mereka masih ada air, sebagian mereka minum. Tapi kan itu ijtihad dari mereka. Dan ijtihad para ulama bukan dalil. Di depan kita ada dalil yang qat'i, jelas. Makan dan minumlah sampai terbit fajar. Kalau udah terbit fajar, sudah, nggak usah makan minum, selesai. Ya, sampai azan subuh, terbit fajar, sodik. Ya, ini jelas ya, dalilnya jelas. Dan ada dalil yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang mendengarkan azan, man sami'an nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'hu fal yaqdi hajatahu atau kama qala. Barang siapa yang mendengarkan azan, kemudian di tangan kalian masih ada masih ada bejana yang isinya makanan, maksudnya belum selesai makan sahur,
maka jangan diletakkan bejananya, silahkan selesaikan hajatnya. Ini bermasalah ini, sebagian memahaminya hadis ini. Falyaqdi hajatahu, selesaikan dulu kebutuhannya. Sampai kapan? Kadar selesainya itu sampai kapan gitu loh. Kebutuhan antum itu sampai kapan? Kalau di piring masih banyak, nanti di nampan masih ada kuaci, ada apem, ada macam-macam. Antum, ini kan belum selesai hajatnya Ustaz. Masih harus makan. Antum makan terus. Ini masih ada sirup, masih ada kolak, masih ada macam-macam. Sampai kapan? Ini masalahnya, kadarnya sampai kapan gitu loh. Maka yang benar, hadis ini dibawakan ke azan yang pertama. Menggabungkan antara dua hadis. Rasul mengatakan, "Fala yaghurrannakum adzanu Bilal." Jangan menipu kalian azannya Bilal. Kalian tuh jangan tertipu dengan azannya Bilal. Fa inna Bilal yu'adzin bil lail. Bilal itu azan masih malam. Ketika dengar azan Bilal, jangan buru-buru. Selesaikan dulu makannya, enggak usah langsung berhenti, jangan buru-buru. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai nanti Ibnu Ummi Maktum azan. Ya. Ulama menggabungkan antara dua hadis ini. Ya. Meskipun di sana saya katakan sekali lagi, ada pendapat, ada ulama yang mempraktekkan ketika masih sudah azan, masih ada makanan, tetap dimakan. Sebagian mereka mengatakan sampai azannya selesai. Namun kita katakan bahwasanya perbuatan ulama bukan dalil. Ya. Katanya kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Al-Quran dan sunnah, jelas Al-Quran qat'i di depan kita. Sampai fajar itu, makan sahurnya. Kemudian kita lanjutkan. Famatana ma'au shallal isya. Kapan seseorang itu tidur? Atau dia setelah melaksanakan salat isya. Haruma alaihi ta'amu wasyarabu wal jima'u ilal lailatil qabilah. Maka haram baginya untuk makan, minum, jima sampai azan maghrib nanti. Jadi ini di permulaan Islam. Kapan seorang udah mulai tidur, udah dia nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Makan minum nggak boleh. Kapan seorang sudah sholat isya, ya udah dia nggak boleh ngapa-ngapain, harus puasa lagi. Itu berat sekali. Dan Allah tahu bahwasanya kaum muslimin merasakan berat itu. Ya. Fawajadu min dzalika masyaqqatan kabiratan, mereka mendapati kesulitan yang sangat berat. Fanazalat hadhil ayah, maka ayat ini turun. Fafarihu biha farhan syadidan, maka mereka sangat bahagia ketika ayat ini turun. Haitsu abahallahu al-akla wa syurba wal jima'a fi ayyi laili sya'a shaim, di mana Allah membolehkan seseorang untuk makan, minum, jima' fi ayyi lail sya'a shaim, di malam apapun dia, orang yang berpuasa berkehendak, mau sepanjang malam. Sampai kapan? Ila an yatabayyana dhiya'us sabahi min sawadil lail, sampai jelas bagi dia dhiya'us sabah, ya, cahaya subuh dari gelapnya malam. Gitu ya, dari cahaya subuh sampai gelapnya malam. Tapi kadang ya ikhwan, sebagian para ulama membahas bahwasanya azan yang ditentukan waktunya itu sekarang pakai aplikasi dan seterusnya, jadwal itu adalah jadwal sangat hati-hati. Jadwal lebih dahulu. Kata mereka, ada sebagian juga diceramahkan oleh Syekh bahwasanya azan itu diambil waktu yang sangat hati-hati. Artinya ketika azan subuh dikumandangkan, itu kalau kita berada di tanah lapang, itu cahaya fajar itu sebetulnya belum terlalu nampak, masih remang-remang, belum jelas cahaya fajar itu. Padahal Allah mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad, sampai jelas-jelas fajar itu jelas bagi kalian. Ya. Atau ya, berarti kalau seperti itu menunjukkan bahwasanya azannya terkadang masih agak maju dikit. Ya, sehingga kalaupun masih ada makanan di mulut kita, telan, tapi jangan nambah di piring. Ya. Atau kalau kita masih ragu, ini sudah azan nih, waduh ini masih enak-enaknya, masih ayam ini, wah ini pasti nih yang azan nih nggak lihat jadwal ini, langsung makan aja udah, nggak apa-apa, karena kata Allah hatta yatabayyana lakumul khait,
sampai jelas bagi kalian. Kalau masih ragu, hukum asalnya adalah masih malam. Fatabayyana minal ayah al-karimah tahdidus shaum al-yaumi bidayatan wa nihayatan. Maka dari ayat dijelaskan bahwasanya fatabayyana minal ayah. Maka jelas dari ayat tersebut tahdidus shaum, batasan puasa al-yaumi, harian, bidayatan wa nihayatan, mulainya dan akhirnya. Fa bidayatuhu, mulainya adalah min tulu'il fajri ats-tsani wa nihayatuhu ila ghurubisy syamsi. Iya. Mulainya adalah dari terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Wa nihayatuhu ila ghurubisy syamsi, dan akhirnya sampai terbenamnya matahari. Fajar shadiq setelah kita jelaskan bahwasanya fajar shadiq itu adalah cahaya di ufuk timur yang cahayanya itu menyebar, tapi matahari belum kelihatan. Itu masuk waktu subuh. Ketika cahaya sudah menyebar, udah jelas kita tahu cahaya menyebar, tapi matahari belum terbit, itulah sudah masuk waktu subuh. Tapi kalau masih belum jelas, ini kayak udah kelihatan, cahaya kayak udah nyebar, tapi masih remeng-remeng, maka belum jelas itu. Maka masih boleh kita makan. Wa fi ibahatihi ta'ala al-akla wasyurba ila tulu'il fajri dalilun ala istihbabis sahur atau suhur. Dan ketika Allah membolehkan makan dan minum sampai terbit fajar shadiq, dalilun, ini menunjukkan ala istihbabis suhur, disunahkannya makan sahur. Jadi makan sahur hukumnya sunnah. Wa fi sahihain, dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Baik di dalam perbuatan sahur kita bangun kemudian kita makan sahur, itu ada berkah, atau di makanan yang kita makan itu ada berkah. Bahkan waqad warada fit targhib bis sahur atharun katsirah suhur, dan telah datang anjuran untuk makan sahur dalam asar yang banyak. Walau bijur atima, meskipun dengan seteguk air. Kadang kita ini nggak ingin sahur. Banyak orang yang dia nggak mau makan sahur. Banyak. Maka minimal kita minum air. Karena di dalam sahur itu ada berkah. Baik di sesuatu yang kita minum atau kita makan, atau di sesuatu yang atau perbuatan kita bangun makan sahur itu ada berkah di situ. Maka hendaknya seorang muslim jangan meninggalkan sahur ini. Bahkan Rasul, ini disebutkan di sini, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau makan sahur. Kalaupun tidak ada, maka beliau hasawatin min ma. Beliau meminum beberapa teguk air. Itu yang beliau lakukan. Ketika memang tidak akan makan sahur, beliau hanya minum. Ya. Wa yustahabbu ta'khiruhu ila waqti infijaril fajr, dan disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur sampai mengalirnya fajar. Maksudnya itu sampai fajar menyebar. Infijar. Infajaro artinya mengalir. Infajarul ma', alir itu mengalir. Ya. Walau istawi qadha al-insanu wa alaihi janabatun, kalau seandainya seorang itu bangun tidur dan dia mimpi basah, au tahuratil haidu, atau wanita yang haid sudah suci, qabla tulu'il fajri, sebelum fajar itu terbit. Apa? Fa innahum yabda'una bis sahur, maka mereka langsung boleh makan sahur. Wa yasumuna, dan mulai berpuasa. Wa yuakhiruna al-ightisal ila ba'da tulu'il fajr, dan mereka mengakhirkan mandi sampai terbitnya fajar. Jadi kalau seseorang itu junub atau seorang wanita suci dari haid sebelum terbitnya fajar, maka bagi dia segera untuk makan sahur. Mandinya bagaimana Ustaz? Mandinya nanti diakhirkan setelah selesai makan sahur atau sebelum mulai sholat subuh.
Dan itu boleh, tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan seseorang berpuasa dalam keadaan suci, maksudnya dalam keadaan sudah mandi dari junub atau haid. Meskipun fajar sudah terbit, dalam keadaan dia belum mandi, tetap sah puasanya. Ya, tetap sah puasanya. Wa ba'dun nasi yatabakkaruna bis tasahhur. Sebagian manusia mereka segera makan sahur. Li'annahum yasharuna mu'dhamal lail, karena sepanjang malam dia bergadang. Summa yatasahharuna wa yanamuna qabla al-fajri bisa'atin. Kemudian mereka makan sahur, setelah itu tidur sebelum adzan subuh, sebelum fajar beberapa jam. Fahaula'i qad irtakabu 'iddat akhlaq. Mereka telah melakukan beberapa kesalahan. Di antaranya yang pertama, jadi mereka terlalu gasik makan malamnya, makan sahurnya. Setelah makan sahur, mereka tidur lagi. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang dia lakukan. Yang pertama, li'annahum shamu qabla waqti siyam. Mereka puasa sebelum waktunya puasa. Seharusnya masih antum boleh makan minum sampai terbit fajar, tapi antum malah justru sudah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ini kan berarti puasa sebelum waktunya. Itu kesalahan. Yang kedua, kata beliau, yatarukuna salatal fajri yatrukuna salatal fajri ma'al jamaah, meninggalkan salat subuh berjamaah. Faya'suna Allah bitarki ma aujaballahu alaihi min salatil jamaah, maka dia bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan apa yang Allah wajibkan dari salat jamaah. Iya. Salat jamaah hukumnya wajib. Kalau dia tidur sebelum subuh, akhirnya nanti menyebabkan dia tertinggal salat subuh, maka dia berdosa. Puasanya sah, tapi nanti akhirnya puasanya akan berkurang pahalanya karena melakukan dosa di bulan Ramadan. Salisan, yang ketiga, rubbama yuakhiruna salatal fajri an waqtiha. Kadang dia mengakhirkan salat subuh dari waktunya sampai habis waktunya. Fali yusallunaha illa ba'da tulu'il syams. Dia tidak salat subuh sampai kecuali setelah matahari terbit. Wa hadza ashaddu jurman wa 'adhamu itsman. Ini tentunya kemaksiatan yang sangat parah. Wa 'adhamu isman, dan dosa yang sangat besar. Kalau Ta'ala mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Apa itu? Alladzina hum 'an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Maksudnya apa? Orang-orang yang mengakhirkan salatnya sampai habis waktunya. Ya. Orang-orang yang mengakhirkan salatnya sampai apa? Habis waktunya. Taib, tentang masalah imsak, ini kan bahas imsak nih. Imsak itu ya ikhwan, apa itu imsak? Imsak adalah menahan diri dari pembatal puasa. Makan, minum, ya, jima. Itu umumnya ya, itu garis besarnya. Adapun yang lain nanti ngikut. Muntah dengan sengaja atau yang lainnya. Ya. Jadi itu yang namanya imsak, menahan diri dari makan dan minum. Kemudian imsak harian itu tadi kita sebutkan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Terus bagaimana dengan orang yang baru wajib puasa di siang hari bulan Ramadan? Orang baru wajib puasa di siang hari bulan Ramadan. Anak kecil yang belum baligh, ya kan? Di siang hari bulan Ramadan, lihat basah, nangis. Umi, basah Umi, katanya ngompol. Itu bukan ngompol, nak. Itu kamu udah dewasa. Maka apa yang dilakukan? Niat ketika itu dan lanjutkan puasa dan tidak perlu mengqadha. Karena dia baru wajib imsak, baru wajib imsak itu ketika dia balik, maka ketika itu langsung dia niatkan dan tidak perlu mengqadha. Ini beda kondisinya dengan orang yang tahu bulan Ramadan di siang hari. Ini udah siang hari, ternyata ini udah diumumkan Ramadan. Jadi malam tuh tidur dia. Bangun subuh, nggak lihat berita, nggak lihat HP. Bangun subuh, sholat subuh, setelah subuh tidur lagi. Nggak lihat bahwasanya ini sudah pengumuman malam tadi, udah sidang isbat nih, udah pengumuman besok puasa. Bangun-bangun jam 8
Dia lihat HP ternyata, wah sudah ada pengumuman. Maka orang seperti ini harus niat ketika itu. Niat puasa dan nggak boleh makan minum sampai nanti tenggelam matahari, tapi puasanya tidak sah. Karena dia baru dihitung imsak di jam 8. Padahal imsak itu kapan? Dari terbitnya fajar. Ya, dari terbitnya apa? Fajar. Kalau seseorang mulai dihitung imsak dari jam 8 ya jelas puasanya nggak sah. Kenapa? Orang ini sebetulnya min ahlil imsak. Ini orang sebetulnya harus menahan dari fajar ini. Tapi karena ketidaktahuan dia baru mulai imsak dari jam 8. Dari subuh terbit fajar sampai jam 8 dia belum dikatakan imsak meskipun dia tidak makan dan tidak minum. Karena tidak ada niat di situ. Karena tidak ada niat. Ya. Demikian juga ya orang gila sama orang kafir yang baru masuk Islam di siang bulan Ramadan, maka dia ya sempurnakan puasanya dan tidak perlu untuk apa? Mengqadha. Kemudian yang juga kita jelaskan kemarin bahwasanya kalau ada udzur safar misalnya atau haid ya atau sembuh dari sakit ya. Jadi ada udzur safar atau di udzur haid, kemudian udzurnya hilang di siang bulan Ramadan, maka dia masih boleh makan dan minum. Ini sudah kita jelaskan. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang makan di awal siang, di awal hari, maka silakan makan sampai akhir hari meskipun udzurnya sudah hilang. Dan ini juga dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri, beliau berdalil dengan hadis dari sahabat Jabir bin Zaid. Beliau pulang dari safar ya, kemudian mendapati istrinya sudah suci dari haid. Jadi kedua-duanya ya ada uzur untuk tidak puasa di hari itu. Maka beliau fa'asabaha menggauli istrinya. Dan itu menunjukkan bahwasanya boleh bagi seorang yang ada uzur kemudian uzurnya hilang di siang hari, silakan tetap makan dan minum sampai sore hari silakan ya. Boleh untuk makan dan minum, tidak harus untuk menahan diri. Ya. Kemudian beliau mengatakan wala budda an yanwi as-siyam al-wajiba min al-lail falau nawa as-siyama wa lam yastayqidh illa ba'da tulil fajr fa innahu yumsik. Wala budda, dan harus an yanwi as-siyam al-wajiba min al-lail. Perhatikan di sini penting ini. Dan harus meniatkan puasa Ramadan dari malam hari, puasa wajib dari malam hari. Falau nawasiyama walam yastayqidh illa ba'da tulu'il fajr. Kalau seandainya di malam hari dia sudah niat puasa, kemudian dia ketiduran sampai fajar terbit, fa innahu yumsik, maka dia tetap melanjutkan puasanya. Wasiyamuhu sahihun tamun, insyaallah puasanya tetap sah sempurna. Karena di malam hari dia telah niat. Berbeda dengan ketika malam hari belum niat. Masalahnya ya ikhwan, sebetulnya ketika kita katakan wajib hukumnya niat setiap malam bulan Ramadan harus niat. Ya, saya katakan itu. Karena niat itu mudah. Niat itu apa? Mudah. Kenapa? Antum ketika matahari tenggelam, antum buka puasa, antum langsung niat aja besok saya mau puasa Ramadan. Itu udah niat. Niat itu nggak harus sahur. Niat itu nggak harus. Kadang seorang itu habis makan sahur, siangnya bilang, waduh, ana tadi malam lupa nggak makan sahur, gimana ya? Lah antum tadi makan sahur nggak? Saya lupa tadi malam nggak niat. Gimana puasanya ya? Lah antum tadi makan sahur nggak? Iya. Lah terus antum makan sahur buat apa? Kan buat puasa. Ini kadang orang seperti ini, niat itu hal yang mudah sebetulnya. Tapi kadang orang itu salah. Nanti akan kita jelaskan kenapa saya katakan itu. Iya. Dan ini ada pendapat yang kuat. Ini pendapat jumhur. Ini adalah pendapat jumhur. Taib. Ana akan bahas dulu permasalahan ini ya. Nanti akan besok kita baru akan bahas tentang rincian niat. Iya, kita harus meniatkan puasa Ramadan di setiap malam. Di setiap malam.
Di dalam masalah puasa ya ikhwan, antum harus siap banyak perbedaan pendapat, ya. Sebagaimana antum harus siap menerima berbagai macam perbedaan pendapat, pun demikian ana juga seperti itu. Ya. Akan tetapi yang perlu antum ketahui bahwasannya kita harus memilih pendapat yang menurut kita kuat. Kita tidak boleh tadabbu'ur rukhas, ya, mencari-cari yang ringan. Mencari-cari yang ringan. Ya. Ana akan bawakan perkataan Al-Imam Asy-Syatibi. Beliau tidak membolehkan mencari-cari yang ringan. Kama annahu yara anna tatabbu'ur rukhas nabi'un min tiba'il hawa. Beliau mengatakan bahwasanya mengikuti pendapat-pendapat yang menurut dia ringan, dia suka, itu sebetulnya mirip dengan mengikuti hawa nafsu. Wa mufdin ila isqati taklif, dan akan mengantarkan juga untuk seperti menghilangkan kewajiban. Imam Asy-Syatibi mengatakan, tatabbu'ur rukhas mailun ma'a ahwa'in nufus. Mengikuti sesuatu pendapat yang paling mudah menurut hawa nafsu kita, menurut keinginan kita, itu adalah mailun ma'a ahwa'in nufus, condong kepada hawa nafsu. Wasyar'u ja'a bin nahyi an tiba'il hawa, dan syariat ini datang untuk melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu. Wa qala fa idza sara al mukallafu fi kulli mas'alatin anat lahu yatatabbar rukhas al madahib wa kullu qaulin wafiqin fi hawahu faqad khala'a rukbatat taqwa. Kalau setiap orang itu inginnya mengikuti yang mudah, faqad khala'a rukbatat taqwa, maka sungguh dia telah melepas tali takwa. Wa tamada fi mutaba'atil hawa, dan dia akan terbiasa mengikuti hawa nafsu. Wa naqadha ma abramahu syari', dan dia membatalkan apa yang telah ditetapkan syariat. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, sami'tu Yahya bin Qattan yaqul, aku mendengarkan Yahya bin Qattan mengatakan, lau anna rajulan 'amila bi kulli rukhsatin, kalau seandainya seseorang itu selalu ngikut-ngikut yang ringan, mengamalkan yang ringan, bi qauli ahli Madinah fis sama', mengikuti ucapan ulama Madinah yang banyak mereka menghalalkan musik, wa bi qauli ahli Kufah fid nabidh, mereka mengikuti penduduk Kufah yang mereka menghalalkan nabidh, wa bi qauli ahli Makkah fil mut'ah, mengikuti penduduk Makkah dalam menghalalkan nikah mut'ah, lakana fasiqan, dia akan menjadi orang fasik. Ya, tadabbu'ur rukhas. Yang penting ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, yang penting ada ulama yang berpendapat seperti itu. Di dalam masalah misalnya, di dalam masalah puasa banyak ada khilaf. Dan di sini waktunya kita untuk mempraktekkan khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf itu sendiri. Ketika ada ulama yang mengatakan bahwasanya harus meniatkan puasa di malam hari, nggak boleh meniatkan puasa di awal Ramadan sampai akhir Ramadan, satu niat, itu nggak boleh, harus di malam hari. Kenapa? Kembali kepada hadis, jelas Rasul mengatakan, man lam yubayyitis shiyama minal lail fala shiyama lahu. Orang yang tidak meniatkan puasa di malam hari nggak sah puasanya. Hadisnya jelas kok. Itu alasan yang pertama kenapa saya katakan itu. Alasan yang kedua, ya jadi yang pertama kembali kepada hadis yang jelas qat'i. Alasan yang kedua itu adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat kebanyakan para ulama. Kecuali Imam Malik yang beliau berpendapat bahwasanya boleh meniatkan satu kali niat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Satu. Pendapat jumhur ulama mereka mengatakan enggak boleh, harus dari malam. Kenapa? Jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mayoritas ulama kembali kepada hadis, jelas kok hadisnya, nggak perlu takwil-takwil lagi. Antum ngapain mau ditakwil-takwil? Udah jelas, orang yang tidak meniatkan puasa dari malam nggak sah puasanya. Udah jelas, ngapain tapi kan ada ulama, ngapain? Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan mengikuti ulama. Antum kan sering bilang bahwasanya, kalau kelompok mereka ya apa kata kiai. Lah apa bedanya? Mereka mengatakan antum ya kata ustadz atau kata ulama fulan. Ya sebenarnya kiai. Apa bedanya? Ikut nas yang jelas, sudah gamblang sekali, nggak perlu ditakwil-takwil. Ya nggak perlu apa? Ditakwil-takwil. Itu yang pertama. Ya itu yang kedua, itu pendapat jumhur. Kemudian yang alasan yang ketiga bahwasanya itu puasa adalah ibadah yang mustaqillah. Satu puasa itu puasa satu dengan hari kedua, hari ketiga itu adalah ibadah masing-masing ibadah ya. Ibadah mustaqillah. Beda dengan sholat.
Kalau sholat isya 4 rakaat, antum niat sekali saja sholat isya untuk 4 rakaat cukup. Tapi kalau puasa enggak. Puasa itu hari pertama antum harus niat. Setelah tenggelam matahari, sudah puasa yang pertama selesai. Enggak ada kaitannya puasa yang pertama dengan puasa yang kedua. Di sini antum harus tajdidun niyah, memperbarui niat di malam hari. Kenapa tadi katakan puasa itu adalah ibadah yang mustaqillah, yang terpisah-pisah. Ya. Tayyib. Ini adzan dulu, nanti kita akan lanjutkan sedikit. Tayyib. Fadhal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la ilaha wa tamsil. Innaka la tukhliful mi'ad. Baik, ikhwan. Kita lanjutkan sebentar tentang permasalahan yang baru kita bahas. Bahwasanya harus kita meniatkan di setiap malam bulan Ramadan. Tidak cukup kita meniatkan dari awal Ramadan satu niat untuk 30 hari. Saya meniatkan puasa Ramadan sampai 30 hari. Itu nggak cukup.
harus dari setiap malam. Kenapa? Tadi kita sebutkan alasan yang pertama, kembali kepada nas daripada hadis itu. Konteks hadisnya jelas. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Itu ya. Kemudian yang kedua, ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Pendapat mayoritas para ulama. Kecuali Imam Malik saja yang mengatakan, mazhab Malik saja yang mengatakan bahwasanya ya, boleh kita meniatkan satu kali niat untuk 30 Ramadan. Untuk 30 hari bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya puasa itu adalah ibadah yang terpisah. Antara hari pertama puasa, hari kedua dan seterusnya. Dan di tengah-tengah nanti setelah terbenam matahari itu kita boleh membatalkan puasa, boleh melakukan ya, mencampuri istri, boleh makan, boleh segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan puasa boleh kita lakukan. Karena nggak ada hubungannya antara satu puasa dengan puasa yang lain. Lalu kenapa diniatkan dari awal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan saya mau niat puasa 30 hari? Nggak bisa. Ya. Kemudian yang alasan yang terakhir kenapa harus meniatkan di malam hari adalah yaitu tadi saya bilang keluar daripada khilaf itu sendiri, khurujan minal khilaf. Saya katakan banyak ya khilaf para ulama di masalah puasa ini yang seharusnya kita bisa gunakan untuk keluar daripada khilaf itu sendiri. Ada ulama yang mengatakan orang yang puasanya niatnya sekali di awal Ramadan sampai akhir Ramadan puasanya tidak sah. Ada yang mengatakannya puasanya tetap sah. Maka kita ambil yang mana untuk keluar dari khilaf? Kita ambil perkataan yang mengatakan itu tidak sah. Harus setiap malam. Itu jelas selamat, lebih aman. Lebih apa? Lebih aman. Ustaz, tadi di awal dijelaskan bahwasanya kita harus berlapang dada dalam masalah khilaf ini. Kan itu ada ulamanya. Sebagaimana antum nyuruh kita berlapang dada, antum juga harus berlapang dada dong. Anda milih yang pendapat yang mana? Iya. Itu hak antum mau milih pendapat siapapun itu hak antum. Tapi ada tapinya. Ya, tapi Allah tahu apa yang ada di hati antum. Antum memilih satu pendapat ulama tujuannya karena itu sesuai dengan keinginan antum atau ikut dalil. Antum tahu itu. Ya, antum tahu itu. Ya. Kadang kita gini, ikhwan. Oke, dalam masalah puasa kita ikut pendapat jumhur, harus meniatkan di setiap malam hari bulan Ramadan. Niat baru. Setiap malam berniat, niat terus. Ya kan? Tapi giliran suatu ketika kita lupa niat, kita ketiduran, bangun udah adzan subuh, waduh kita belum lupa niat lagi. Lalu kita pindah pendapat, oh kan ada pendapat Imam Malik yang mengatakan cukup niat satu kali untuk 30 Ramadan. Pindah kita pendapat. Enak betul antum. Dalam masalah sholat, kita meyakini bahwasanya makmum harus membaca Al-Fatihah. Giliran terjadi suatu kejadian, wah, ini kan ada pendapat Abu Hanifah yang mengatakan makmum menanggung ini, urusan ini. Enak betul antum. Enggak boleh seperti itu, ikhwan. Tatabbu'ur rukhas itu enggak boleh. Ya, kalau begitu ya, dalam masalah musik, kan ada yang membolehkan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah ulama besar. Boleh musik itu halal. Enak betul. Kan ada ulamanya, Ustaz. Antum harus lapang dada. Lah, iya, tapi antum akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam masalah nikah mut'ah, ada ulama yang membolehkan? Nah, berarti nikah mut'ah aja nih dah. Enak betul. Dalam beragama seperti itu, tatabbu'ur rukhas tercela. Ya, tatabbu'ur rukhas tercela. Jadi ikhwan, ya, jadi ketika ada nas ya, jelas ya, gamblang seperti bagaikan matahari di siang bolong, maka itu yang kita ikuti. Katanya ahlu sunnah wal jamaah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi kadang kita malah kembali kepada pendapat ulama, ijtihad para ulama. Ijtihad itu bukan dalil, paham? Ijtihad bukan dalil. Ijtihad juga kadang ada salahnya. Dalil itu Al-Quran, sunnah, ijma', itu dalil, qiyas. Adapun ijtihad, lah, bukan dalil. Jangan berarti ada ulama yang, loh, itu antum ngikutin hawa nafsu atau ngikutin dalil. Begitu ya, ikhwan ya. Jadi masalah seperti ini, masalah khilaf, seharusnya kita semakin lama ngaji, harusnya semakin bijak memilih pendapat. Jangan malah tambah lama ngaji, tambah bermudah-mudahan. Kan ada ulama fulan, harus kita berlapang dada dalam masalah khilaf. Iya, antum ngaji malah justru digunakan untuk seperti itu. Mendingan orang awam.
ya, yang nanya hukum ini apa Ustadz? Oh, hukumnya harus begini, langsung praktek. Beda dengan orang yang sudah lama ngaji, oh ini ada pendapat ulama fulan, nggak lihat di situ ada nas jelas. Makan sampai sampai fajar terbit, ya kan? Meniatkan puasa harus dari malam, jelas kok nasnya, ya. Allahu taala a'lam bishawab. Kita buka tanya jawab, silakan. Untuk tanya jawab, ya, silakan tulis pakai kertas. Kita hanya akan buka pertanyaan langsung, 2 pertanyaan, satu dari ikhwan dan satu dari akhwat. Adapun yang lain silakan tulis pakai kertas.